Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Pasti baik ya. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Begitu juga keluarga kita yang ada di rumah. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan ke-5 untuk kelas 5 SD di semester 2. Baik, anak-anak, baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Bismillah. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Sebelum kita belajar bersama, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ini sudah saya tampilkan, ada di samping. Kita bernyanyi bersama-sama tentang Ibu Pertiwi. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intinya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Oke anak-anak, ini mungkin lagu sedih, tapi dalam masa pandemi ini kita juga turut prihatin. Banyak teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang terkena COVID. Kita doakan semoga semuanya lekas membaik dan virus COVID segera hilang. Oke, kita ingat bahwa untuk menjaga kita dari virus COVID-19 yang kita perlu lakukan adalah 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Oke. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan diri kita. Salah satunya yaitu dengan makan atau meminum makanan-makanan yang bergizi. Lah, kali ini Bapak akan kita semuanya akan mempelajari bagaimana cara membuat minuman yang tentunya untuk menjaga diri kita supaya tetap sehat ya. Kekebalan tubuh kita akan meningkat ya, yaitu dengan membuat temulawak. Tapi bagaimana caranya membuat temulawak? Oke, kita simak ya. Kita simak selanjutnya, video selanjutnya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan menonton video tutorial tentang bagaimana membuat minuman temulawak ya, anak-anak ya diharapkan nanti dapat menguraikan penyusun komponen dari temulawak ya. Kemudian melalui kegiatan tersebut kita nanti bisa menganalisis mana zat tunggal, mana zat campuran dengan tepat gitu ya. Kemudian melalui kegiatan mengamati percobaan ya,
siswa dapat menyimpulkan sifat dari zat campuran dengan tepat. Baik, kita lanjutkan. Oke, jadi ini materi kita yaitu tentang zat tunggal dan campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah materi ya atau benda yang memiliki satu komponen penyusunnya. Jadi komponennya itu sama. Jadi hanya satu komponen penyusunnya yang tetap dan sama. Sedangkan campuran itu adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih materi ya. Jadi mempunyai dua atau lebih ya. Lah, zat tunggal itu ada dua, ada yang namanya unsur dan senyawa. Kemudian campuran itu ada dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Mari kita lihat satu persatu. Apa itu unsur? Oke, unsur. Nah, ini kita lihat ini apa ini? Emas ya. Kita lihat emas. Emas itu termasuk unsur karena dia hanya punya satu zat tunggal. Ya. Oke, jadi unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Karena emas itu merupakan zat tunggal yang tidak bisa diuraikan kembali, maka emas itu kita sebut sebagai unsur. Begitu juga hidrogen, oksigen, dan juga kalsium. Oke, kita lanjut. Senyawa. Apa itu senyawa? Oke, kita lihat ya. Ini apa ini? Oke, benar. Ini adalah air. Air itu termasuk senyawa. Kenapa senyawa? Karena air ya termasuk zat yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi air itu terdiri dari oksigen ya H2O. Jadi hidrogen ada dua, kemudian ada oksigen. Jadi dia mempunyai dua zat yang menyusun menjadi satu ya. Tetapi ini masih termasuk satu zat, satu kesatuan ya. Zat yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana gitu. Lah nanti kita bedakan dengan campuran. Meskipun ini senyawa, tetapi ini masih kita sebut sebagai zat tunggal karena dia menjadi satu kesatuan. Tuh. Selanjutnya kita lihat campuran. Ingat, campuran yaitu zat yang terdiri dua atau lebih materi ya, yang mana komponennya nanti bisa berbeda. Komponennya berbeda gitu ya. Kalau senyawa tadi meskipun bisa diuraikan menjadi yang lebih kecil, tetapi komponennya kalau diubah lagi maka akan berbeda dengan zat asalnya. Misalnya oksigen tadi hanya dibuang, O-nya dibuang ya, nanti tidak jadi oksigen kembali gitu ya. Misalnya air ya. Kemudian zat homogen, campuran homogen ya apa ya? Ini contohnya apa? Ini adalah teh ya, teh. Oke, kalau kita buat teh apa? Nah, kita mencampur antara air dengan gula, satu lagi teh. Jadi ada berapa komponen? Ada 3. Tehnya sendiri itu juga banyak komponennya. Jadi air itu senyawa, gula itu senyawa. Lah tehnya ini campuran juga ya. Sehingga kalau kita jadikan satu ini campuran. Cuma homogen. Kenapa kok homogen? Karena dia mencampurnya sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kalau sudah jadi teh manis ya, maka minuman teh ini
tidak bisa kita bedakan mana airnya, mana gulanya, mana tehnya ya. Karena sudah jadi satu. Nah, contoh lagi jus buah, susu bubuk. Nah, oke, baik kita lanjutkan. Sekarang kita lihat di kita klik ya, campuran hidrogen. Oke, campuran hidrogen itu campuran. Nah, ini contohnya yaitu apa? Pasir dengan air laut ya. Pasir dengan air itu termasuk hidrogen. Kenapa? Karena susunan dari materi tersebut masih dapat dibedakan. Ya, jadi ketika kita mencampur air dengan pasir, nantinya pasti kita bisa tahu mana airnya, mana pasirnya. Oke, contoh lain dari campuran hidrogen adalah minyak dan air. Kalau kita campurkan nanti tetap akan terpisah minyaknya dengan airnya. Seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang kita ingat bahwa tujuan kita yaitu membuat temulawak ya, minuman temulawak. Oke, mari kita membuatnya. Bahan-bahannya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu temulawak, asam jawa, air, garam, dan gula. Baik, kita lihat sekarang temulawak sendiri ya. Ini termasuk tanaman ya, tanaman yang termasuk umbi-umbian ya, karena berasal dari dalam tanah. Nah, temulawak ternyata kandungannya ada karbohidrat, serat, protein, lemak, dan seterusnya. Kalau kita tebak berarti temulawak termasuk betul sekali campuran. Yang mana? Hidrogen atau homogen? Yang homogen ya. Karena apa? Karena di dalam temulawak sudah tercampur sehingga kita tidak tahu mana yang karbohidratnya, seratnya, proteinnya, dan seterusnya. Kita lanjut bahan yang kedua yaitu asam jawa ya. Asam jawa ini juga gitu, mengandung banyak unsur dan juga senyawa. Ada kalsium itu unsur, fosfor unsur, magnesium unsur, kalsium unsur, besi, natrium senyawa ya, seng, vitamin, senyawa organik ya. Ini termasuk apa? Kalau sudah dicampur jadi satu namanya campuran. Oke. Campuran apa? Oke, lagi-lagi campuran homogen karena kita tidak bisa mana kalsiumnya, fosfornya, dan seterusnya. Sekarang kita lihat air ya, H2O terdiri dari oksigen dan hidrogen. Air termasuk senyawa, betul. Senyawa karena apa? Karena dia termasuk zat tunggal yang sudah menjadi satu kesatuan ya. Jadi dia tidak bisa lagi kita pisahkan ya. Ya. Gitu. Jadi termasuk zat tunggal yang senyawa. Kita lanjutkan garam. Ini termasuk apa ini? Termasuk senyawa ya. Kenapa? Karena dia zatnya itu termasuk zat tunggal yang sudah komposisinya sudah seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita uraikan lagi menjadi yang lebih sederhana, tidak bisa ya. Kemudian kita lanjutkan gula. Gula ini termasuk juga senyawa. Oke, baik. Sekarang kita cara membuat temulawak. Kita lihat video ini ya. Kita campur temulawak dengan air ya. Yang temulawaknya sudah ngeracang tadi. Kemudian kita kasih gula. Gulanya bisa gula Jawa, bisa gula dapur ya, gula pasir. Nah, kemudian kita tuangkan ke dalam
apa namanya, air mendidih yang tadi ada gulanya. Nah, ini kita bisa tambahin pandan. Tinggal kita saring. Jadi udah untuk membuat temulawak. Oke, kita lanjut ya. Jadi bisa toh sekarang membuat temulawak. Oke, saya kira cukup untuk materi kali ini. Oke, alhamdulillah. Mari kita karena sudah selesai materinya ya, maka tugasnya yaitu di rumah nanti membuat temulawak. Jangan lupa nanti divideokan cara pembuatannya. Oke, kita bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih banyak ya. Mari kita berdoa. Berdoa disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.